Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu Sukma dengan NIM 1904659 dari Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di kesempatan kali ini untuk pemenuhan tugas media multimedia, saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar dalam sejarah Nusantara yang pernah berdiri di Jawa, di mana wilayah Mataram semula merupakan bagian dari Kesultanan Pajang yang melanjutkan garis penerus Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, di mana pusat pemerintahan Kesultanan Pajang sendiri berada di Surakarta. Sejak abad ke-16 Masehi, tepatnya pada tahun 1586, Wangsa Mataram di bawah pimpinan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senapati berhasil menyatukan beberapa wilayah untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Pajang. Hingga akhirnya Kesultanan Pajang menyerahkan kekuasaan kepada Panembahan Senapati yang sekaligus menjadi awal riwayat berdirinya kerajaan baru bernama Kesultanan Mataram Islam. Jika ditelisik lebih dalam, pada abad ke-8 Masehi, di Jawa juga pernah berdiri kerajaan kuno yang memiliki corak Hindu-Buddha dan berbeda zaman dengan Kesultanan Mataram Islam. Meskipun demikian, kedua kerajaan ini masih saling terhubung. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peranan yang cukup penting dalam perjalanan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Keterlibatan para pemuka agama hingga pengembangan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582. Mataram Islam bermula dari sudut kota Yogyakarta yang kini bernama Kota Gede, yang awalnya berupa kadipaten di bawah kekuasaan Pajang. Wilayah Kesultanan Mataram Islam sendiri meliputi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kesultanan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati atau yang bernama asli Sultan Wijaya. Ia memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 hingga 1601. Panembahan Senopati memiliki gelar Panembahan Senopati Ing Alang Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Sistem pemerintahan Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam menganut sistem pemerintahan Dewa Raja. Artinya, pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada diri sultan, di mana seorang sultan atau raja sering digambarkan memiliki sifat keramat yang kebijaksanaannya terpancar dari kejernihan air muka dan kewibawaan yang tiada tara. Selain sultan, pejabat penting lainnya adalah kaum priai yang merupakan penghubung antara raja dan rakyat. Kemudian terdapat panglima yang bergelar Kusumadahayu serta perwira atau yuda negara, serta pejabat lainnya adalah sastra negara dan pejabat administrasi. Kesultanan Mataram Islam memiliki struktur masyarakat, diantaranya ada kaum elit seperti bangsawan, tentara, kemudian ada kaum keagamaan dan para pedagang, serta ada golongan kiai dan santri, dan ada golongan elit seperti rakyat biasa, petani, nelayan, dan golongan hamba sahaya. Raja-raja yang pernah memerintah setelah kepemimpinan Panembahan Senopati diantaranya adalah Raden Mas Jolang, di mana setelah Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 Masehi, kekuasaannya jatuh ke tangan putranya yang bernama Mas Jolang atau Pangeran Seda Krapyak dengan gelar Sultan Anya Karwati, yang memerintah dari tahun 1601 hingga 1613 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan. Salah satunya adalah banyak dari bupati di Jawa Timur yang melepaskan diri. Dengan demikian, Mas Jolang berusaha untuk menundukkan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Akan tetapi, sebelum upayanya berhasil, dirinya wafat dalam pertempuran di daerah Krapyak.
Setelah Raden Mas Jolang wafat, Singgasana Mataram Islam diambil alih oleh Raden Mas Rangsang atau yang lebih dikenal dengan gelarnya yakni Sultan Agung, memerintah dari tahun 1613 hingga 1645 Masehi, di mana di bawah kekuasaan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mencapai puncak keemasannya. Mataram mengalami kemajuan dalam segala bidang, seperti pada sektor pertanian yang maju hingga rakyatnya hidup makmur. Demikian pula dalam bidang keagamaan dan budaya, dibuktikan dengan terkenalnya sastra Gading yang merupakan karya sastra Sultan Agung sendiri. Pada tahun 1633, Sultan Agung mengganti perhitungan tahun Hindu yang berdasarkan perhitungan matahari dengan tahun Islam yang didasarkan pada perhitungan bulan. Dalam sistem susunan pemerintahan sendiri, Mataram dibagi menjadi 4 daerah, yaitu Kuta Negara, Negara Agung, Mancanegara, dan Pesisir. Pemerintahan Kesultanan Mataram dilanjutkan dengan kepemimpinan Raden Mas Sayyidin yang dinobatkan sebagai penerus Sultan Agung dengan gelar Amangkurat I. Memerintah dari tahun 1646 hingga 1677 Masehi. Jika pada kepemimpinan sebelumnya Sultan Agung berusaha keras untuk mengusir Belanda dari Jawa, namun berbeda dengan Amangkurat I yang sangat lunak terhadap Belanda sehingga kerajaan Mataram Islam mulai mengalami kemunduran. Setelah Amangkurat I wafat dalam pelariannya, Mataram diduduki oleh Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat yang merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesunanan Kartasura sebagai kelanjutan dari Kesultanan Mataram yang memerintah dari tahun 1677 sampai dengan 1703. Amangkurat II diangkat sebagai seorang raja tanpa istana, di mana dengan bantuan FOC ia berhasil mengakhiri pemberontakan Turnajaya pada tanggal 26 Desember 1979. Amangkurat II sendiri dalam pemerintahannya memiliki hati yang lemah yang mudah dipengaruhi. Amangkurat II sendiri naik tahta atas bantuan FOC dengan hutang biaya perang sebesar 2,5 juta gulden. Setelah Amangkurat II meninggal pada tahun 1703, sepeninggalnya terjadi perebutan tahta Kartasura antara putranya yaitu Amangkurat III melawan adiknya yaitu Pangeran Puger. Kesultanan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Sultan Agung yakni tahun 1613 hingga 1646, di mana daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, dan daerah Sukandana di Kalimantan Barat. Kesultanan Mataram Islam sudah mengalami kemunduran sejak masa pemerintahan Amangkurat I. Hal ini disebabkan karena adanya perselisihan antara pewaris tahta Mataram. Mataram tidak memiliki tokoh pengganti yang mumpuni, serta raja-raja penerus selalu bertindak sewenang-wenang serta kejam. Kemudian masuknya kolonial Belanda ke Nusantara yang berusaha melemahkan Kesultanan Mataram. Kemudian pecahnya Mataram menjadi 2 kerajaan berdasarkan pada perjanjian Giyanti. Kesultanan Mataram menyisakan peninggalan-peninggalan seperti makam raja pertama Mataram Islam Penambahan Senopati. Kemudian ada Watu Gilang yang dipercaya sebagai batu singgasana Penambahan Senopati, dan ada Masjid Kota Gede. Seterusnya ada reruntuhan bangunan yang dibangun oleh Panembahan Senopati sendiri. Sekian pembahasan materi mengenai sejarah Kesultanan Mataram Islam kali ini. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.